Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh kasih dan sukacita kami menyambut kehadiran Bapa, Ibu dan Saudara sekalian dalam ibadah hari Minggu pertama masa Prapaskah ini. Harapan kami semua berada dalam keadaan sehat. Minggu Prapaskah pertama umumnya diperingati sebagai Hari Raya Palem, di mana Yesus diarak memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai muda dan orang banyak bersorak, "Hosana, Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Allah." Ini merupakan persiapan sebelum Yesus kemudian mengalami proses penderitaan dan kematiannya seminggu kemudian. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Sarce Laurentus Kastanya. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini dari Roma 10 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat umat Yahudi meneriakan Hosana, Hosana, daun palem menjadi simbol semangat dan sukacita. Ketika mulut yang sama kemudian berteriak, salibkan dia, maka salib menjadi simbol kegagalan manusia, tetapi sekaligus kemuliaan-Mu. Kami belajar melalui perjalanan kehidupan ini. Mungkin kami sering atau pernah melakukan yang sama. Kami memuji-Mu tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Dari mulut yang sama kami meneriakan salibkan Yesus. Memang bukan dalam tindakan yang sama dengan orang Yahudi, tetapi dengan makna yang sama melalui pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami menyembah-Mu dan memohon urapan kasih-Mu bagi kami. Ajarlah kami agar memahami apa artinya mengerjakan keselamatan kami dengan konsisten dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran. Dan mari kita satukan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendalami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa Dikau melalui putra-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu pada saat ini. Seraya menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mengantar kami memasuki minggu pertama Prapaskah. Dan kami juga dilayakkan oleh Tuhan untuk duduk bersama dalam persekutuan yang beribadah hari ini. Bapa, berkenan kiranya ya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Secara khusus ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami dan diamkan semua suara dalam hati dan pikiran kami. Selain suara Tuhan yang boleh kami dengar di saat ini. Hamba yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat firman-Mu. Hamba juga menyerahkan diri hamba sepenuhnya dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dengar dan sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana.
Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 yang menyatakan, "Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, 'Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.' Yesus menjawab mereka, 'Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa hari ini kita telah masuk di minggu ke-1 Prapaskah. Dan minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan hari-hari yang sangat berat bagi Yesus. Karena ia tahu bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia. Dan waktu kematiannya tidak akan lama lagi. Tetapi walaupun demikian, Yesus tetap menjalani kehidupannya dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan tidak menyerah dengan situasi atau keadaan apapun juga yang diperhadapkan baginya. Perikop bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas dari perikop sebelumnya. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-21 dalam pasal 10 ini. Di mana dalam perikop tersebut Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Di sini Yesus menyamakan atau mengumpamakan dirinya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya sebagai domba yang baik. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 21 ini, sangat jelas Yesus menerangkan tentang hal tersebut. Tetapi sayangnya, penjelasan Tuhan Yesus tentang siapa sesungguhnya Yesus dan hubungan dirinya dengan Bapanya di sorga, itu tidak dipahami dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara dan tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Sehingga timbul pertengkaran di antara mereka. Ada yang menolak Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Tapi ada di antara mereka Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengakui keunggulan Yesus. Dan yang menarik, walaupun mereka telah melihat semua yang telah dilakukan oleh Yesus dan mendengar sendiri apa yang Yesus katakan kepada mereka Bapak Ibu Saudara-saudara tentang dirinya secara khusus. Tetapi masih ada orang-orang Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin mendengar secara langsung dari murid Yesus, dari mulut Yesus, tentang siapa dia sesungguhnya.
Dan itu juga yang kita lihat dalam perikop bacaan kita tadi. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, bagian bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat mengkisahkan cerita tentang penolakan orang Yahudi terhadap Yesus. Hal ini terjadi ketika Yesus berada di Bait Allah di Yerusalem. Kalau kita baca dengan baik dalam ayat 22-23 Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana dikatakan, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat dua ayat ini. Dua ayat ini menjelaskan tentang keadaan Yesus dan keberadaan Yesus saat itu. Yang dimaksud dengan hari raya pentabisan Bait Allah ini adalah hari raya untuk memperingati cara Allah menolong bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Raja Yudas Makabe di tahun 164 sebelum Masehi. Itu setelah Raja Syria yang bernama Antiokhia, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini Antiokhia keempat. Antiokhia ini nama lengkapnya adalah Antiokhia Epifania. Menajiskan Bait Allah dengan mendirikan patung dirinya sebagai dewa dalam Bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu, Raja Antiokhia ini terkenal sangat kejam. Dia terkenal sangat tidak takut kepada Tuhan. Dan yang dimaksud Serambi Salomo ini adalah semacam koridor beratap yang ditopang oleh batu-batu besar dan di dalam halaman Bait Allah. Nama Serambi Salomo di sini bukan karena Salomo yang mendirikan serambi ini, tetapi diberi nama Salomo karena sama dengan serambi pertama yang memakai nama Salomo. Dikatakan ketika Yesus sedang berjalan-jalan di Serambi Salomo, orang-orang Yahudi datang mengelilingi Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan bertanya kepada Yesus tentang siapa dia sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan pertanyaan orang-orang Yahudi ini. Di dalam ayat yang ke-24b, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di sana, dikatakan begini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Mereka bertanya kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan pertanyaan ini. Pertanyaan orang-orang Yahudi ini, kalau dilihat dari sisi positifnya, saya dapat katakan bahwa wajar-wajar saja. So, mereka bukan pengikut Yesus. Ada banyak mereka yang melihat apapun yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak mereka yang mendengar apapun yang disampaikan kepada mereka. Yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada mereka. Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia melepaskan orang dari kuasa roh jahat. Tindakan-tindakan Yesus ini membuat ada banyak orang yang berpikir Yesus adalah Mesias. Raja yang dapat menyelamatkan mereka pada saat itu dari jajahan Romawi. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlihat jelas pertanyaan mereka di sini sepertinya ingin menjebak Yesus. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena ada rasa tersaing. Ada rasa iri terhadap Yesus dengan semua yang telah dilakukan oleh Yesus di depan umum. Dan ada banyak sekali orang yang datang dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi.
Di tengah pertanyaan seperti itu, mereka berharap Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan itu akan dipakai Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai bahan bukti. Sehingga Yesus dapat dipersalahkan. Sehingga Yesus dapat ditangkap. Dihukum oleh mereka. Ini cara-cara licik Bapak Ibu Saudara-saudara yang biasa dipakai kalau ada orang yang tidak disukai. Cara-cara seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara paling sering terjadi dalam kehidupan manusia. Cari kesalahan orang tersebut dengan segala cara untuk menjatuhkan orang lain dengan menghalalkan keinginannya. Semoga hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak terjadi di antara kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang jahat. Perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian kita lihat apa jawab Yesus kepada orang-orang Yahudi ini. Bapak Ibu, dalam ayat 25 dikatakan Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat jawaban Yesus di sini. Yesus bukan tidak tahu apa yang mereka harapkan ketika mereka bertanya demikian kepada Yesus. Yesus tahu karena dia melihat apa yang ada dalam hati orang-orang ini. Yesus melihat ketika mereka bertanya kepada Yesus. Yesus tahu karena ia melihat apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Yang minta jawaban dari dirinya. Namun Tuhan Yesus tidak mau membiarkan mereka menjebak diri dia. Untuk itu kita lihat, Yesus tidak saja menjawab ya. Yesus tidak menjawab ya dan tidak menjawab bukan untuk pertanyaan mereka. Tapi ia berusaha membuat mereka menyadari siapa dia sebenarnya. Dan membuka semua yang diketahui oleh orang-orang Yahudi dengan cara membalikan pertanyaan tersebut bagi mereka. Dan menyatakan bahwa apa yang ia katakan dan dia lakukan sesungguhnya sudah sangat jelas. Yaitu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan itu dalam nama Bapaknya. Dan itu telah memberi kesaksian siapa Yesus sesungguhnya. Karena tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudara satu orang manusia pun juga yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Seharusnya mereka tidak perlu bertanya tentang siapa dia. Karena mereka telah melihat semua yang pernah dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya mereka tidak perlu bertanya kepada dia. Sebab mereka telah mendengar semua yang dikatakan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Tapi mengapa mereka belum juga mengerti dan masih bertanya tentang siapa dia? Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 26, ayat 27 kalau kita baca di sana dikatakan tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kita lihat Yesus buat penekanan di sini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dalam dua ayat ini Yesus memakai metafora atau penggambaran domba untuk menyatakan dan sekaligus membedakan siapa orang-orang Yahudi ini dan murid-murid Yesus atau orang-orang percaya pengikut-pengikut Yesus. Metafora atau penggambaran domba dan gembala ini Bapak Ibu Saudara-saudara diambil dari dunia peternakan. Pada saat itu di Timur Tengah atau di Palestina. Kita pasti tahu bahwa pekerjaan gembala itu Bapak Ibu Saudara-saudara pasti bukan pekerjaan yang gampang.
Sebab dia harus mengarahkan setiap dombanya untuk mengenal dirinya dengan baik. Dan dia berusaha dengan baik agar domba-dombanya bisa mendengar suara dia dan ingat suara sang gembala ini. Tuntunan sang gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, membuat domba-domba mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan akan membuat para dombanya taat, setia mengikuti kemanapun sang domba itu pergi atau melangkah. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah murid-murid, pengikut-pengikut Yesus. Beda dengan domba yang bukan miliknya, yaitu orang-orang Farisi ini. Orang-orang Yahudi, para ahli Taurat. Mereka tidak mengerti dan tidak mau percaya. Tidak mau menerima dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena mereka bukan termasuk domba-domba Yesus. Di sini Yesus membentangkan dengan terbuka, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang siapa mereka. Dan siapa yang mengenal Yesus sesungguhnya. Orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka tahu siapa Yesus. Bukan mereka tidak tahu. Karena mereka sering melihat Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal dengan baik. Dan tidak mau percaya kepada dia. Mereka tahu tapi mereka tidak mengenal dengan baik. Kalau hanya sekedar tahu, tapi kalau tidak mengenal dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Ini satu pesan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Beda dengan para murid dan para pengikut-pengikut Yesus yang setia kepada Yesus. Untuk itu kita lihat dalam ayat 28 sampai 29. Yesus menjelaskan hubungan dirinya dengan pengikut-pengikutnya. Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala dan pengikut-pengikutnya sebagai domba-dombanya itu. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat ayat yang ke-28, 29 tadi. Dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dalam ayat 28 Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat dua ayat ini. Pernyataan Tuhan Yesus dalam dua ayat ini. Di sini terlihat jelas bahwa ikatan itu terjalin karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi dirinya kepada domba-dombanya, yakni orang percaya. Dan itu direspon oleh mereka yang mau menjadi pengikut-pengikutnya dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga respon itu menghadirkan ikatan antara sang gembala dan dombanya. Bapak Ibu Saudara, bukan itu saja. Tapi Yesus juga menjamin keselamatan domba-domba milik. Dia menjamin kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut. Bahwa domba-dombanya, pengikut-pengikutnya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangannya. Hal ini diucapkan sendiri oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dipertegaskan dalam ayat 29 yang tadi kita telah baca. Bapak Ibu, saya mau baca kembali tentang ayat ini. Mari kita perhatikan ayat 29. Dikatakan di situ, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bagian ini. Yesus menjamin, Yesus memberikan jaminan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan dia katakan tidak ada yang bisa membatalkan
karena mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Tidak ada yang bisa membatalkan karena mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang setia. Orang percaya yang disebut sebagai domba yang setia, termasuk kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, telah terikat dengan Yesus dan Allah Bapa di sorga dalam ikatan kasih yang sangat utuh. Dan supaya semua orang tahu siapa sesungguhnya Dia, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 30 kita lihat Yesus katakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus dan Bapa bukan pribadi yang sama, tetapi hakikatnya adalah satu. Dan pernyataan Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mau menegaskan tentang kesatuan yang terjalin antara Bapa dan Yesus yang tidak dapat dipisahkan, yakni apa yang dinyatakan Yesus itu. Tidak dapat dipisahkan antara Yesus dan Bapa sendiri. Itu juga yang Yesus mau katakan untuk semua yang Yesus lakukan dalam kehidupan selama Ia ada di dalam dunia ini. Ia dan Bapa satu. Dan Dia juga melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bagian ini. Kesatuan yang terjalin antara Bapa dan Yesus tidak dapat dipisahkan. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus nyatakan, dan apa yang Yesus lakukan bukanlah atas kehendak dirinya sendiri. Itu yang mau ditekankan di sini. Tetapi pengakuan Yesus ini membuat orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, mereka marah kepada Yesus. Karena mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Kalau kita baca dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 16, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ ada pernyataan bahwa ketika ada orang yang mengaku dirinya adalah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia bisa mendapat hukuman. Dalam ayat 31 saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa respon orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar perkataan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lihat ayat 31 Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat 31 dikatakan sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini respon ketika mereka mendengar bahwa Yesus katakan bahwa Dia dan Bapanya satu. Terlihat jelas mereka tidak suka Bapak Ibu Saudara-saudara dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Cara berpikir yang keliru tentang orang lain Bapak Ibu Saudara-saudara seringkali dimulai dari hati yang dipenuhi dengan kebencian, dengan penuh iri hati. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa sangat penting untuk menjaga dan menata hati kita dengan baik. Supaya jangan kita melakukan hal-hal yang salah ketika ada hal yang benar yang kita dengar dan yang kita lihat. Sangat penting untuk menjaga hati. Supaya ketika ada hal yang benar, kita tidak memutarbalikan kebenaran itu. Sangat penting untuk fokus pada firman Tuhan. Sehingga kita tahu dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan pada kita. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa hidup kita dijamin oleh Dia. Kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga
di mata Tuhan. Itu juga tema kita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Milik yang berharga. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah milik yang berharga. Milik Tuhan yang sangat berharga. Kita beda dengan domba-domba yang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Dan itu yang membuat Yesus mempertahankan kita. Hal itu dibuktikan oleh Yesus. Dia rela menderita dan mati bagi kita di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita manusia sesuai dengan janjinya. Demi keselamatan kita manusia yang sangat Dia kasihi ini. Yesus rela memberi dirinya. Agar kita tidak terlepas dan dirampas oleh kuasa dosa. Di minggu ke-1, minggu terakhir Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat setia kepada Allah Bapanya. Dan itu dinyatakan dalam kehidupan kita manusia. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita juga setia kepada Yesus yang telah memberi dirinya dan hidup Yesus bagi kita? Setia bukan berarti tidak ada tantangan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tantangan itu bisa datang dari luar, tapi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Tetapi kesetiaan kita adalah bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita. Mari renungkan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita tetap sebagai domba-domba yang setia di tengah berbagai penolakan terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ataupun
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah. Masing-masing kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita kembali satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Kami tetap menaikkan syukur terima kasih kami, karena Tuhan layakkan kami bersama di dalam persekutuan yang beribadah. Kami juga boleh mendengar suara Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan di hari ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau mau tanamkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi domba-domba yang setia di hadapan Tuhan, di dalam tugas panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan bagi masing-masing kami. Kami menyadari dengan sungguh Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Biarlah kami terus berpegang pada janji Tuhan, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman kami di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang ada beribadah saat ini, ataupun juga mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Tuhan, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami. Buatlah kami berarti bagi Tuhan di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau mau tolong setiap mereka yang menderita, yang sakit, yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Secara khusus Tuhan, jemaat-Mu, jemaat GPIB Bukit Zaitun, dan juga semua orang yang mendengarkan renungan dan ibadah, ada dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Bapa berkati, Bapa tuntun kami, buat kami mengerti bahwa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kami, baik hal-hal yang dapat membuat kami dengan gampang melewatinya, ataupun hal-hal yang tidak gampang untuk kami lalui, kami tetap setia kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya memberkati majelis yang bertugas di hari ini dalam ibadah minggu ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati semua perangkat ibadah yang mengambil bagian di dalam ibadah pada hari minggu ini ya Tuhan. Hamba mau berdoa untuk kostur gereja. Hamba menyerahkan juga satpam gereja GPIB Bukit Zaitun. Hamba juga menyerahkan anak-anak muda-Mu tim multimedia yang senang ciasa hadir dan melaksanakan tugas panggilan mereka. Bapa, berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang Tuhan Engkau hadirkan untuk melayani Tuhan dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Ataupun mereka yang masih sekolah, mereka yang ada dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati mereka ya Allah. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak muda-Mu ini di dalam pengasihan Tuhan. Pakailah mereka
seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Bapa. Demikian juga untuk organis, untuk pemandu lagu. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Tuhan mampukan mereka untuk terus dapat melayani Tuhan. Di dalam kasih dan kehendak Tuhan, mereka buat yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk seluruh presbiter yang ada di jemaat GPIB Bukit Zaitun ini. Bapa, Engkau berkati hamba-hambamu ini bersama dengan PHM, bersama dengan unit-unit misioner, bersama dengan panitia-panitia yang ada ataupun juga komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati mereka. Tuhan mampukan di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Agar nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap pribadi yang melayani dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi mereka yang Tuhan pakai di tengah bangsa dan negara kami ini. Baik tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Berkati juga Sulawesi Selatan. Berkati kota Makassar ini Tuhan. Berkati kami semua di dalam membangun kehidupan bersama di tengah bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Supaya kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatukan kebersamaan kami di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air ya Tuhan. Bapa, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Kami mohon tolong kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan ataupun tantangan-tantangan yang diperhadapkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu secara khusus gereja GPIB ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan hadirkan di kota besar ataupun di daerah-daerah terpencil sekalipun. Satukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Agar apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi atas kehendak yang Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua. Dalam tugas dan panggilan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ada banyak hal yang hendak kami mohon daripada-Mu. Tapi kami percaya sebelum kami tuturkan satu demi satu di hadapan Tuhan, Engkau telah mendengar, Engkau telah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Memasuki minggu Prapaskah yang terakhir ini Tuhan, atau minggu ke-1 Prapaskah ini, kami mohon ya Bapa, Engkau mau berjalan bersama dengan kami, mampukan kami dalam hikmat Tuhan, supaya apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami terus dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus, siapkan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami, ya kami dapat mengambil bagian dalam jamuan kasih Tuhan pada hari Jumat Agung nanti ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, kuatkan dan sehatkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam pengasihan. Dengar dan sambut doa kami Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah jemaat-Mu ini. Ibu Pendeta Priscilla Mailuhu Air sebagai KMJ di jemaat-Mu ini. Bersama dengan keluarga Tuhan berkati hamba-Mu. Bersama juga dengan Ibu kekasih kami. Ibu Pendeta Catherine, Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah jemaat-Mu ini dapat dilakukan dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini mengingatkan kita tentang memberi kepada Tuhan dengan sukacita, sebab penyertaannya dalam hidup memampukan kita tiba pada hari ini. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Saudara-saudara, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Sang Hidup, kami bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan bagi sesama. Bangkitkanlah semangat kami untuk terus setia mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus.
tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita telah selesai. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam persekutuan.